أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada? Bertemu lagi dengan saya dan guru kita bersama, tentunya dalam episode yang banyak mengandung ilmu. Hari ini kita telah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang Ustaz, ayat apa tadi dan tentang apa Ustaz? Nah, ini ayat 222 dari surah Al-Baqarah. Ini seputar masalah mandi. Ya, kalau emang udah bukan mandi spesifik ya. Artinya tentang perempuan yang kalau lagi kena haid, kemudian dia maka nggak boleh dideketin, artinya nggak boleh tuh berhubungan sama si suaminya sampai berjima. Tapi nanti kalau udah suci, maka diperbolehkan lagi si suami mendatangi si istrinya. Nah, tapi sebelumnya dia harus mandi dulu. Mandi besar dulu. Dan sebenarnya esensi ayat yang tadi Anda baca itu di ayat di akhirnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Bukan cuma sekali taubat, Anda udah taubat sekali, tapi berkali-kali taubat ya. Allah mencintai orang yang banyak taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan, gitu. Pas banget Ustadz. Sahabat-sahabat ngaso, hari ini judul pengajian ngaso itu tentang bersuci cara Nabi. Ustadz, ada kalam yang mengatakan bersih itu sebagian dari iman. Ada juga yang bilang bersih itu cerminan diri. Ada juga yang bilang orang bersih itu tentu orang yang menjaga iman. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri kan bersih itu ada dua Ustadz ya. Ada dari hadas kecil dan dari hadas besar. Kalau Ustadz tadi bilang adalah mandi, ini masuk kategori hadas besar Ustadz. Pastinya. Ya, yang jadi ilmu kita hari ini adalah apa sih Ustadz cara Nabi yang bisa kita tiru, tentunya dengan ilmu secara praktek untuk diterapkan pada diri sendiri. Ini kan mungkin yang sahabat-sahabatnya yang sudah nikah perlu tahu itu. Ustadz, sebelumnya apa sih esensi dari bersuci secara jasmani itu Ustadz? Nah, bersuci secara jasmani, Nabi SAW sosok orang yang bersih, sosok orang yang wangi. Tapi meskipun beliau sudah bersih, meskipun beliau sudah wangi, beliau juga sosok orang yang senang membersihkan diri. Kita lihat dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan kita potong kuku. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berwudu, mandi. Nabi memerintahkan kita untuk suruh pakai wangi-wangian. Padahal Nabi SAW keringetnya aja wangi. Bayangin, bedanya kita sama Nabi gimana? Nabi keringetnya aja wangi. Jangan langit jauh. Ya, Nabi keringetnya aja wangi, tapi masih bawa minyak wangi, masih pakai minyak wangi gitu. Jadi Nabi itu bisa dibilang kalau sekarang apa ya istilahnya, kalau orang yang berpenampilan apa? Orang berpenampilan apa itu? Kalau kayak gitu tuh. Orang keren lah gitu. Iya, keren. Apa? Pokoknya berusaha tampil stylish atau sempurna lah pokoknya. Sempurna dengan padahal diri beliau udah sempurna.
Tapi karena beliau adalah sosok orang yang mencontohkan syariat, ya beliau juga harus memperlihatkan tata caranya, tata cara bersyariat itu. Padahal ya beliau udah wangi, tapi masih pakai minyak wangi juga. Beliau udah wangi, mandi juga dan sebagainya. Nah, salah satu tadi kan tadi nanya mandi. Nabi SAW itu kalau ngumpul bareng, perkumpulan kaum muslimin, Nabi SAW mandi dulu. Oh. Makanya ada sholat Jumat kumpul bareng, disunnahin mandi. Sholat Id kumpul bareng, disunnahin mandi. Apa lagi sholat istisqa kumpul bareng, disunnahin mandi. Kenapa? Karena kalau orang nggak mandi mungkin berpotensi badannya bau. Bakalan mengganggu temannya, saudaranya dalam beribadah dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita kalau yang mulutnya bau habis makan basol ya, macam bawang putih ya, bawang putih nggak usah deketin musola aneh. Bersihin dulu. Cuma bukan cuma bawang doang, mungkin kita ada pete, ada jengkol, sama turunnya kayak begitu. Jadi Nabi SAW orang yang sangat menjaga kebersihan. Kumpul, beliau mensunnahkan mandi. Ya mandi sunnah, ya mandi sunnah. Dan nanti juga ada yang mandi wajib, ya, ada yang mandi wajib. Ini yang akan kita bahas lebih detail lagi situ kan. Itu pertanyaannya. Ustadz, kalau untuk manfaatnya sendiri, selain membuat nyaman seseorang, selain juga membuat suka seseorang, bersih secara suci ini, apalagi sih Ustadz manfaatnya? Yang paling istimewa adalah ayat yang tadi kita baca ya. Allah menegaskan sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak taubat dan mencintai orang yang bersih suci. Jadi orang yang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesucian, berpotensi mendapatkan kecintaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, dapat kecintaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mandi? Ane pengen mendapatkan kecintaan dari Allah. Selama ini mungkin kita pengen dapat kecintaan dari Allah dengan sholat tahajud, dengan sedekah. Ente mandi niatin bersuci, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berpotensi mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaga kebersihan ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini lebih panjang lagi Ustaz. Apa sih sunnah-sunnah yang kita bisa tahu tentang sunnah mandi? Tentunya dengan tuntunan Rasulullah Ustaz. Apa itu? Nah, sunnah mandi ini banyak ya. Yang pertama sebelum aneh bahas sunnah, sebenarnya gimana kalau orang mandi wajib tuh kayak gimana simpelnya? Wajibnya yang diminta apa? Ini bukan cuma aneh tuh, sahabatnya nungguin juga nih. Paling minimalnya orang dikatakan udah sah mandi wajib itu kayak gimana sebelum kita berbicara sunnah? Paling minimalnya dia harus menghadirkan niat. Niatnya itu apa? Aneh niat mandi nih dalam keadaan junub, aneh untuk mengangkat hadas besar. Ya niatnya gimana? Pakai mulut apa enggak? Terserah mau pakai mulut. Nawaitu raf al hadath. Yang pertama itu yang pertama niat. Niat. Nah itu kalau bisa menghadirkan dalam hati aja. Aneh mandi sekarang bukan mandi biasa nih. Ini aneh mandi dalam keadaan junub. Aneh pengen mengangkat junub aneh. Aneh pengen mengangkat hadas besar aneh. Lintasan dalam hati cukup. Ya lintasan dalam hati. Cuman kan selalu di mazhab Syafi'i untuk membantu kehadiran hati sampai dilafazin kan. Dilafazin. Karena kita kalau diomongin biasanya lebih mantep gitu. Lebih ke bawah gitu. Ya, lebih ke bawah. Ngebisikin ke hati kita. Nawait hati kita lagi mau mandi besar nih gitu. Itu yang pertama niat ya. Jadi nggak usah kalau ada orang mandi terus selesai keluar kamar mandi terus habis itu tadi kan junub ya. Oh iya junub ya. Tadi aneh udah mandi. Tapi kalau lupa niat jadi nggak sah. Itu pertama niat. Ini nggak bisa ditawar. Ini ilmu. Menghadirkan niatnya. Jadi kalau dia habis mandi seret, tadi kan junub gini. Tadi gue udah mandi. Sementara mandi dia tadi itu anggap kayak mandi biasa gitu ya. Bukan mandi dalam rangka ngangkat raf al hadath akbar gitu. Niat kemudian meratakan yang keduanya adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ini agak rancuh Ustaz. Meratakan air dari mulai tangan apa dari kan ada metode yang kalau terserah. Kalau fardunya itu terserah. Secara wajibnya itu terserah. Yang penting ente ini dari ujung rambut semua nih yang ada rambut di mana aja nih semuanya yang ada di lipatan mana aja nih harus terkena air semua sampai ujung kaki semuanya harus kena.
Dari mana? Nggak, terserah. Kalau Anda bicara rukunnya, bebas. Boleh nggak di kolam renang nyelam gitu ya? Nyelam gitu. Boleh, sah. Yang penting semua organ tubuh kena air dan niatnya. Udah. Itu syarat sah, rukunnya mandi itu. Adapun sunnahnya panjang lebar. Sunnahnya panjang lebar. Mau kita bahas sekarang atau nanti gimana? Ya, kalau bisa simpen dulu, Ustaz. Ini ilmunya sahabat-sahabat ngaso yang bude punya istri perlu banget ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di ngaso. Malam ini telah turun ayat yang sangat kucintai, lebih daripada dunia dan segala isinya, atau lebih dari terbitnya matahari. Ayat apa ya Rasul? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jika lam tu'bad ba'da al-yawm law halaka hadha al-yawm fala tu'bad ba'da al-yawm. Wahai Allah, ini kelompok kecil ini 313 orang du'afai, orang-orang lemah, kalau sampai dipantai oleh kelompok besar kaum Quraisy besok, barangkali tidak akan ada yang menyembahmu lagi di dunia, wahai Allah. Assalamualaikum sahabat ngaso. Tadi kita udah bahas tentang sunnah mandi. Yang pertama hukum adalah niat. Yang kedua hukum anggota tubuh kita kena air semuanya. Yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya bukan dari anak ilmunya. Kita dengar dari guru kita. Ustaz, lanjut Ustaz. Sunnahnya. Kalau tadi kita udah bicara rukunnya, maka ada kesunahan-sunnahnya, sunnah-sunnahnya biar mendapat keutamaan lebih lagi. Iya. Yang pertama, pastinya segala sesuatu yang baik dimulai dengan baca basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau udah dalam toilet, jangan nih. Mungkin bisa terwujud itu kalau misalnya dia mandi di pemandian terbuka, lebar, kayak shower gitu kan ada. Boleh-boleh dilafazin Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kalau ada kakusnya ya jangan diucapin ya. Jangan dicapin, cukup dalam hati aja. Kemudian sunnah berikutnya lagi itu sama kayak sunnah wudu, disuruh siwakan dulu. Siwak. Mau mandi nih. Mau mandi disuruh siwak dulu. Siwak. Kemudian dianjurin tuh wudu itu mandi itu dalam keadaan berdiri. Ya. Dalam keadaan berdiri, syukur-syukur memungkinkan menghadap arah kiblat. Syukur-syukur mandinya arah kiblat. Kalau memungkinkan menghadap arah kiblat. Kemudian apa lagi? Ghuslul kaffain, basuh kedua tangan. Kedua tangan. Ini setelah anggota belum sebelum. Sunnah. Ini sunnah sebelum mandi ya. Ghuslul kaffain. Kemudian apa lagi? Juga al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan juga rongga masukkan air ke hidung. Itu di luar dari wudu ya. Itu dia sunnah tersendiri. Sunnah tersendiri. Apa kumur-kumur dan juga istinsyaq. Sunnah dari mandi ya. Iya, sunnah dari mandi. Kemudian hendaknya orang tuh kalau bisa, mohon maaf dia buang air kecil dulu. Buang air kecil dulu. Ya mungkin kalau ada yang dia sebab mandinya karena habis keluar mani gitu kan. Keluar mani itu. Ini yang kita bahas ini emang junub Ustaz. Iya. Ya kan dia untuk menuntaskan gitu, biar mani itu semua keluar semuanya gitu. Maka baiknya sebelum dia mandi praktek udah sunnahnya kencing dulu. Biar nggak ada was-was ya Ustaz gitu. Setelah itu baru ngapain? Izalatul qadar kubulahu ya. Izalatul qadar kubulahu ini artinya niat ngangkat hadas besar untuk depan dan juga belakang. Jadi bersihin bagian depan, bagian belakang, niat ngangkat hadas. Hadas besar. Jadi secara nggak langsung yang udah diangkat mana itu? Yang dua-duanya sih. Iya, bagian depan dan bagian belakang. Ini udah keangkat hadas besar. Kepala belum nih, kepala belum. Tapi bagian depan dan bagian belakang udah diangkat. Itu untuk prakteknya, maaf ya, cebok apa guyur aja Ustaz? Pakai nggak apa-apa, pakai tangan kita bersih ini. Ngeratain ini itu. Ilmu bukan jorok ya Ustaz. Ngebersihin.
Jadi dia ngangkat hadas besar itu untuk yang depan dan juga yang belakang. Iya. Baru setelah itu wudu sebelumnya. Wudu. Jadi sebelum mandi disudahin wudu. Wudu dulu. Iya, wudu sebelumnya. Wudu sebelumnya, baru setelah itu, nah dia udah dalam keadaan wudu nih. Udah dalam keadaan wudu, bagian depan sama bagian belakang udah keangkat hadas ya. Iya. Jadi sebenarnya saat mandi nanti yang basuh ini nggak usah dipegang lagi tuh yang depan sama belakangnya. Iya. Iya. Karena hal yang membatalkan wudu ketika megang depan batal wudunya. Bener. Megang belakang dengan batnur rahah, artinya dengan telapak tangannya itu membatalkan wudu. Nah nanti kalau misalnya itu nanti ya wudu lagi di akhirnya. Tapi kalau misalnya dia nggak jaga, udah dalam keadaan wudu. Ini sunnah ya, praktek sunnah. Pastinya bagi orang yang nggak terbiasa agak lebih ribet ya, agak lebih ribet. Tapi kalau bagi orang terbiasa udah tahu pakem-pakemnya. Kalau yang nggak terbiasa udah saat yang pertama ini standarnya gampang banget tuh, cuman niat memang ngeratain semua, pakai air, guyur pakai air. Gitu ya. Iya. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Jadi wudu sebelumnya. Kemudian juga pas lagi mandi ini hendaknya dia harus ngecek ma'atif ini apa ya, orang yang badannya gendut-gendut gitu kan, karena suka ada lipetannya itu. Nah itu harus dibersihin, harus sampai kena air semuanya. Dicek harus sampai kena air semuanya, khawatir nanti ada yang kelewat gitu. Karena Nabi SAW mengatakan tahta kulli sya'rah janabah, di bawah satu helai rambut pun itu di situ ada junubnya. Harus diangkat junubnya tersebut. Benar-benar harus diratain deh. Benar-benar harus diratain. Sampai juga disunnahin kita juga takhlilus syar. Rambut tuh harus giniin. Apa namanya? Digosok-gosok, disela-sela pakai tangan gitu nih. Biar ngeratain rambutnya di mana aja nih semuanya itu diratain semuanya. Jenggot tebal sama, jenggot tebal juga semuanya. Kalau kita pas lagi wudu kan disunnahin jenggot tebal cukup basuh luarnya aja. Tapi pas lagi mandi wajib, dalamnya juga harus kena. Semua bagian rambut juga harus kena. Ya. Juga lagi disunahin dalam wudu itu ad-dalk. Dalk itu apa? Kayak macam dipijit-pijit gitu. Dipijit. Kalau bahasa anak sekarang mungkin diusap atau gosok kali ya? Nah, digosok-gosok. Kan kalau tadi yang wajib cuma airin aja udah cukup. Iya. Nah, sunnahnya pakai di dalk. Nah, sunnahnya gitu, sempurnanya. Kemudian tayamun. Jadi Nabi SAW senang di perkara-perkara yang baik dahulukan yang kanan dulu. Termasuk dalam mandi. Saya basuh kepala nih, basuh kepala terus kan kita ngusap-ngusap bagian depan kanan. Bagian depan kanan, baru bagian belakang kanan. Jadi depan kanan, belakang kanan. Nanti depan kiri, belakang kiri. Jadi kanan depan. Nah, Masya Allah. Beda kalau mandiin jenazah, selalu kan dibandingin sama mandiin jenazah. Kalau mandiin jenazah kanan depan, kiri depan. Kenapa? Biar nggak terlalu dibolak-balikin jenazahnya. Soalnya udah kaku kan. Karena udah nggak ada nyawanya, udah nggak bisa berinteraksi lagi kan. Jadi bagian kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Tapi kalau di mandi yang kita orang normal itu kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Tayamun. Kemudian apa lagi? Mualah. Mualah ini berkelanjutan gitu. Jangan mandi. Aneh mau bagian kanan dulu, ntar bagian kiri ntar-ntaran aja. Bagian kiri enggak, makanya berkelanjutan. Sama juga kayak dalam wudu itu sunnah mualah kan. Boleh nggak orang wudu lantai 30 basuh muka, nanti basuh kakinya lantai dasar, boleh nggak? Kurang kerjaan. Misal taruh di lantai 30 airnya nggak ada di lantai dasar basement misalnya. Disambung-sambung gitu. Boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak mendapatkan sunnahnya. Sunnah itu mualah berkesinambungan berkelanjutan. Kemudian juga adab, ini bagian adab Masya Allah. An yaghtasila mastural aurah. Dia mandi dalam keadaan tertutup auratnya. Ini termasuk jarang banget ya. Sunnah mahjurah. Menghidupkan sunnah yang udah pernah ditinggalin. Paling nggak tuh bagian depan, bagian belakang ditutup gitu Mas. Sekalipun di kamar mandi, sekalipun dia doang begitu. Adabnya sempurna itu. Adab sempurna itu. Makanya dulu kita kalau di Darul Mustafa kalau mandi itu mandi pakai sarung. Ada yang mandi pakai sarung, jadi pas sarung khusus mandi. Nanti begitu keluar dia sarungnya dibilas, jemur itu. Iya, dijemur. Sampai sebegitunya adabnya. Boleh nggak ya? Kalau aja boleh aja. Tapi mantepnya
Itu dengan tetap dalam keadaan tertutup auratnya. Kemudian apa lagi? Itu sih yang paling apa sunnah-sunnah yang bisa kita terapin dalam kehidupan kesehari-hari. Ini berlaku juga di sunnah mandi, artinya di mandi sunnah. Kan mandi wajib, iya. Mandi wajib karena junub, karena apa dan sebagainya, karena haid, karena nifas. Ya. Berlaku juga di mandi sunnah. Mau sholat Jumat nih, sunnah mandi kayak begini juga tata caranya. Hanya niatnya beda aja. Kalau tadi aneh niat mandi wajib, yang berat, aneh kalau mau Jumat niat mandi sunnah juga. Gitu. Ya. Ustaz, ini sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Anda mau tanya yang Ustaz sampai intiati tentang sunnah itu untuk perempuan atau sama aja? Nah, berlaku di laki dan juga berlaku di perempuan. Sama. Oh, berlaku di keduanya. Masya Allah. Sahabat Ngaso, itu dia tadi ilmu tentang sunnah. Yang wajib ada 2, niat dan seluruh anggota tubuh kita basah. Yang sunnah, ya yang tadi Ustaz sampai ini. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali setelah yang satu itu. Tetap di Ngaso. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso, jadi segmen 1, segmen 2 isinya ilmu tentang bersuci. Yang kita bahas adalah masalah tentang mandi. Semoga antum semua bisa ambil ilmunya. Ustaz, sebelum masuk ke kesimpulan, Ana mau tanya nih. Ini kan sempat jadi kasak kusuk nih di kalangan jamaah. Sebenarnya junub itu pakai keramas atau enggak, Ustaz? Ini ada yang bilang, maaf ya, gue malas keramasnya, gue males sampoannya, gue males cuci rambutnya. Kalau menurut Ustaz gimana, Ustaz? Enggak, ya. Yang wajib itu membasahi anggota tubuh dengan air. Oh. Rambut kita harus dibasahin semuanya dengan air. Nggak wajib pakai sampo. Oh. Kalau ente males pakai sampo, ya udah nggak usah pakai sampo. Tapi ente harus basuhin air ke semua rambut, anggota tubuh termasuk rambut. Itu sih. Oh. Mungkin bahasa kayak gitu cuman ibarat aja deh, males gue basahin kepala gitu, bahasa kasarnya gitu. Mungkin kalau udah nikah yang malam, dingin nih, dia cari alasan aja ya, Ustaz, males keramas sih. Ya sebenarnya itu pun juga bisa diakalin ya, untuk ngilangin makruh kan sebelum tidur ya dia wudu aja. Oh. Wudu. Ya. Sebelum tidur. Ini tidur. harus mandi dulu apa? Enggak harus mandi. Wudu tapi tetap wajib mandi ya. Bukan berarti wudu habis itu enggak wajib mandi. Tetap wajib mandi habis itu. Artinya untuk menghilangkan kemakruhannya. Karena orang yang dalam keadaan junub bisa dibilang ya makruh lah, ngapa-ngapain aja gitu. Nah, untuk ngilangin itu aduh malam males mandi ini sebagainya, wudu. Nah, kalau Ustadz bilang makruh itu batasannya sebenarnya berapa lama sih, Ustadz? Ya selama dia dalam keadaan junub nyaris seluruh aktivitasnya dibatasin. Nah. Oh. Misalkan ada ya orang kan umumnya malam itu dia habis bergaul mungkin sama istrinya, itu harus mandi sesegera mungkin apa ditunda sampai pagi apa gimana? Pilihan aja. Pilihan. Boleh mau ditunda pagi, yang penting nanti pas subuh dia udah dalam keadaan mandi. Gitu. Kalau dia mau sebelum tidur mandi bagus. Kalau mau mandi nanti habis subuh, ya itu siasatnya sebelum tidur dia wudu dulu. Wudu dulu untuk menghilangkan kemakruhannya aktivitas junub tersebut. Masya Allah, itu dikit aja pertanyaan, ada ilmunya. Silakan Ustaz, kesimpal aja, Ustaz.
Ya, mudah-mudahan kajian sore ini bisa menggugah semuanya, karena bersuci ini adalah miftah, kunci dari praktek ibadah kita yang lainnya. Bakalan berkaitan dengan ibadah sholat, bakalan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau mandinya nggak bersih, mandi wajibnya nggak bersih, bukan nggak bersih, nggak sesuai, nanti bisa-bisa nggak sah sholat kita. Jadi coba diperdalam lagi tentang tata cara mandi wajibnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, sahabat-sahabat Kaso, itu dia tadi tentang episode bersuci. Kita sebagai manusia, khususnya umat Muslim, perlu tahu ilmu. Jangan beribadah itu pakai ikut-ikutan. Ini intinya, kalau mau ilmu yang banyak, ikutin terus Ngaso bersama Ustadz Habib. Saya pamit undur diri, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaso. Assalamualaikum.